Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Silampari Sepekan. Edisi Minggu 18 September 2022, kami akan menyajikan berita-berita terupdate seputar kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Tentunya bersama saya Syofie Lail Ayunina, berikut Silampari Sepekan selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali ke berita yang pertama. Seorang oknum perawat di salah satu rumah sakit kota Lubuk Linggau diduga menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Modusnya, bujuk rayu dengan modus pemeriksaan kesehatan. Ironisnya, korban merupakan anak di bawah umur. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi didampingi Kasat Reskrim Robi Sukara menggelar press release dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum perawat Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Modus pelaku melakukan aksi pencabulan yakni dengan cara pemeriksaan kesehatan si korban saat korban tengah menjaga sang ayu yang tengah dirawat. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya pada hari Kamis jam 9 malam. Diketahui korban merupakan anak di bawah umur berusia 13 tahun. Polres Lubuk Linggau, Serse Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kita kenakan tersangka ini perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kini pelaku telah diamankan di Polres Lubuk Linggau dan akibat perbuatannya pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara. Reza Meldalianti, Silampari TV. Kasus dugaan korupsi terkait diklat penguat kepala sekolah yang melibatkan 3 tersangka dari Dinas Pendidikan Musirawas tahun 2019 lalu menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Pengadilan Negeri. Ketiga tersangka ini dituntut 2 tahun kurungan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Melalui Kasipitsus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Yuriza Antoni mengatakan hari ini merupakan sidang pembacaan tuntutan. Ketiga tersangka tersebut Irwan Effendi, Rifai, dan Rosu Rohati menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang melalui virtual Zoom. Ketiga tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan diklat penguat kepala sekolah Dinas Pendidikan Musirawas 2019 ini dituntut masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp142.671.775 dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan. Hari ini kita sudah melaksanakan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penguatan diklat ke kepala sekolah di Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2019. Mana agenda hari ini pembacaan tuntutan terhadap ketiga terdakwa, di mana masing-masing terdakwa tersebut yaitu terdakwa Rifai selaku PPTK dituntut oleh JPU selama 2 tahun penjara. Ya, sedangkan Irwan Effendi selaku pengguna anggaran dan Rosa dituntut 2 tahun 6 bulan. Jadi keduanya sama dituntut. Jadi ada pun pertimbangan kita kenapa Rifai dituntut 2 tahun, karena yang bersangkutan pada saat di penyidikan mengajukan JC, yaitu melakukan kerjasama dengan penyidik dalam hal mengungkap tindak pidana tersebut. Reza Meldalianti, Silampari TV. Sementara itu pemirsa, barang bukti sabu seberat 1,8 kg atau senilai 2 miliar milik tersangka Bandar Narkoba Jaringan Internasional Malaysia, Titin, dilakukan pemusnahan dengan cara di-blender di depan halaman Mapolres Lubuk Linggau. Polres Lubuk Linggau menggelar pemusnahan barang bukti sabu sebesar 1,8 kg atau senilai 2 miliar rupiah di halaman Mapolres Lubuk Linggau. Barang haram tersebut merupakan milik Titin Herlina yang merupakan bandar narkoba kelas internasional jaringan Malaysia.
Sebelum dilakukan pemusnahan dengan cara di blender, terlebih dahulu dilakukan uji keaslian barang bukti sabu tersebut. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan operasi dari Polda, yakni operasi antik. Dan Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkapkan kasus narkoba jenis sabu terbesar selama operasi antik sejajaran Polda Sumatera Selatan dengan barang bukti sabu sebesar 1,8 kg. Ini adalah pemusnahan barang bukti di mana kemarin ada operasi dari Polda, operasi antik. Nah, kebetulan kita berhasil mengungkap sabu-sabu, narkoba jenis sabu-sabu sebesar 1,8 kilo, dan pengungkapan selama operasi antik ini Polres Lubuk Linggau ini adalah pengungkapan terbesar se-Sumsel, ya, sejajaran Polda Sumsel, ya, 1,8 kilogram. Dan kebetulan tersangkanya perempuan, suaminya juga mantan pengedar juga, kebetulan sekarang suaminya juga lagi di lapas. Reza Meldalianti, Silampari TV. Pemirsa, terduga pelaku kasus pembelian BBM bersubsidi yang dilakukan secara berulang-ulang kini telah ditangkap Satreskrim Polres Lubuk Linggau. 3 pelaku tersebut ditangkap beserta barang bukti berupa 3 mobil tangki modifikasi. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, 3 tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan Tim Sus Satgas Ops Gakum Penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ketiga tersangka diamankan bersama dengan barang bukti kendaraan modifikasi dengan kapasitas tangki berkisar 60-90 liter BBM jenis biosolar. Mereka berdalih melakukan aksi tersebut untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Dengan modus pelaku ini memodifikasi tangki, ya, yang 2 semestinya kapasitas tangki ini 40 liter dimodifikasi menjadi 60 liter, ya, 60 liter. Terus yang 1 semestinya truk ini kapasitasnya sekitar 90 liter dimodifikasi menjadi 180 liter, ya. Para tersangka diancam melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tim Liputan Silampari TV. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya mewakili kru dan kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa.